Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immanuel, NIM D01214112. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan uh, secara singkat terkait perencanaan pondasi bor pile. Pondasi bor pile ini adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaan. Pondasi bor pile ini uh, digunakan dengan alat mini crane. Pondasi ini dikerjakan dengan diameter 30 cm, 40 cm, 50 cm, dan 60 cm dengan kedalaman kurang lebih 30 meter. Pondasi ini biasa digunakan di daerah padat penduduk dengan bangunan yang lebih dari 3 lantai. Tujuan dari mengapa kita harus menggunakan pondasi bor pile ini karena pemasangannya tidak menimbulkan gangguan suara maupun getaran pada bangunan sekitarnya, kemudian mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada plat penutup tiang. Adapun manfaat membuat tugas ini, yang pertama itu mengetahui dan memahami perencanaan pondasi, kemudian merencanakan struktur pondasi pada proyek. Di sini metode yang saya gunakan yang pertama yaitu pondasi tiang bor atau biasa disebut dengan bor pile. Pondasi tiang bor ini termasuk ke dalam jenis pondasi dalam. Pondasi bor pile ini berfungsi sama dengan pondasi dalam lainnya, seperti pondasi tiang panjang. Kemudian perbedaan pada dengan pondasi lainnya adalah pada cara pengerjaannya, karena pondasi tiang bor ini cara pengerjaannya yaitu dengan melubangi tanah terlebih dahulu, kemudian pemasangan tulangan besi, disertai dengan pengukuran jumlah pukulan yang sering dilakukan pada tabung, yaitu sedalam 300 mm dengan menggunakan palu dengan berat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh 0,76 meter. Pelaksanaan pengujiannya itu ada rumus yaitu D, yaitu diameter tiang, kemudian SV, angka keamanan. Kemudian metode yang kedua itu adalah daya dukung gesek. Berdasarkan data SPTM, rumus yang digunakan itulah QAS sama dengan P per FAF delta L per SV. FAF ini adalah 2N, yaitu tiang dengan tingkat perpindahan besar, yang satuannya itu adalah kilonewton. Kemudian P, keliling penampang tiang untuk bagian yang ditinjau, satuannya itu adalah meter. Kemudian FAF atau faktor gesekan antara tiang dengan tanah yang merupakan fungsi kedalaman dari tiang atau dengan satuan kilonewton. N-nya itu adalah nilai SPT pada ujung tiang. Kemudian delta L sama dengan panjang bagian tiang yang ditinjau. Satuannya itu adalah meter. Kemudian metode standar penetration test yaitu cara yang dilakukan di lapangan ataupun lokasi pekerjaan yang bertujuan untuk memahami atau mengetahui
untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di proyek. Kemudian metode standar penetration test ini terdiri atas uji pemukulan tabung belah yang dibagi dalam dua tahap, yaitu daya dukung izin pondasi dan daya dukung gesek pondasi. Rumusnya itu adalah QUP sama dengan 40 NL per D di kurang lebih 400 Newton. Kemudian metode yang kedua yaitu metode cone penetration test. Metode cone penetration test ini atau lebih sering disebut dengan sondir adalah salah satu survei lapangan yang digunakan untuk memperkirakan letak lapisan tanah keras. Dari tes ini didapatkan nilai perlawanan terhadap konus, perlawanan tanah terhadap ujung konus yang dinyatakan dalam gaya persatuan luas. Sedangkan hambatan lekat adalah perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus dalam gaya persatuan panjang. Nilai persatuan panjang, kemudian nilai perlawanan penetrasi konus dan hambatan lekat dapat diketahui dari bacaan manometer. Kemudian daya dukung tiang tunggal. Ya, ini metode Meyerhof. Kapasitas ultimate tiang dapat dihitung berdasarkan nilai N dari data uji penetrasi standar atau SPT. Kemudian tiar bor kelompok. Bila beberapa tiang panjang dikelompokkan, maka diperkirakan tekanan-tekanan tanah yang dikembangkan dalam tanah akan saling tumpang tindih. Maka kapasitas daya dukung grup tiang tidak sama dengan kapasitas daya dukung satu tiang dikalikan dengan banyaknya grup tiang tersebut. Kemudian untuk menentukan jarak tiang ada beberapa rumus, yaitu S sama dengan 2,5 dikurang 6 D. S itu S kecil, jarak antara tiang dengan satuan meter, dan D adalah diameter tiang dengan satuan meter. Kemudian untuk melakukan pekerjaan ini ada acuan dan dasar-dasar ilmu geoteknik yang harus dipahami. Yang pertama yaitu memahami perhitungan daya dukung tanah menggunakan data yang telah dihitung dan didapat dari proyek. Kemudian yang kedua yaitu memahami perbedaan efisiensi biaya. Kemudian mencari atau mengukur biaya pondasi yang akan dilakukan. Ya, dalam perhitungan kelompok tiang sehubungan dengan ujung kedalaman pondasi berada pada tanah pasir, maka perhitungan kelompok tiang menggunakan metode Vesic pada tahun 1997 untuk tanah pasir, yaitu dengan rumus SG sama dengan S akar BG per D dengan keterangan SG itu adalah penurunan kelompok tiang dengan satuan meter, kemudian S penurunan pondasi tunggal dengan satuan meter, BG adalah lebar kelompok tiang satuan meter, dan D diameter tiang tunggal dengan satuan meter. Jadi berdasarkan perencanaan pondasi bor pile dengan metode SPT dan CPT, saya dapat simpulkan dari hasil pembahasan saya, yang pertama yaitu daya dukung tanah yang didapat dengan tes lapangan, yaitu tes SPT 15 titik dan CPT 25 titik dengan kedalaman 15 meter
yang memiliki daya dukung terkecil dari kedua metode tersebut adalah untuk SPT pada titik BH14 adalah 107,286 T, untuk D sama dengan 45 cm, sedangkan CPT titik S13 sama dengan 112,32 T, untuk D sama dengan 50 cm. Kemudian yang kedua yaitu pada perencanaan dimensi bore pile terdapat perbedaan diameter, yaitu SPT titik BH14 sama dengan 45 cm, sedangkan CPT titik S13 sama dengan 50 cm. Kemudian yang ketiga, perbedaan diameter pondasi antara kedua metode tersebut membuat jarak antara tiang kelompok berbeda, yaitu SPT titik BH14 sama dengan 225 cm, sedangkan CPT titik S13 sama dengan 250 cm. Kemudian yang terakhir, jumlah tiang yang akan digunakan pada perencanaan pondasi bore pile untuk kedua metode tersebut sama, yaitu 76 buah tiang. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai perencanaan pondasi bore pile. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.